Larutan dan emulsi. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solut, zat telarut, dan solvent pelarut. Menurut Farmakope edisi 3, larutan adalah sediaan cair yang terdiri dari bahan terlarut. Macam-macam larutan. 1. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent, yaitu A. Larutan encer, B. Larutan, C. Larutan jenuh, dan D. Larutan lewat jenuh. Kedua, berdasarkan cara pemakaiannya, A. Larutan oral, contohnya potiones, eliksir, sirup, netralisasi 1 rio, dan potio effervescent, serta gutai. B. Larutan topikal, contohnya collyrium, gutai ophthalmicae, gargarisma, gutai nasales, gutai auricularis, gutai oris, litus oris, inhalationes, lavement, douce, serta epitema. Keuntungan sediaan larutan. 1. Dosis lebih bervariasi atau tepat. Kedua, absorpsi dapat lebih cepat. Ketiga, kurang mengiritasi. Keempat, tepat untuk bahan yang mudah menarik air. Kelima, mudah penggunaannya. Kerugian sediaan larutan. 1. Pengemasan dan pengangkutan sulit. Kedua, rasa dan bau bahan obat tidak enak. Ketiga, tidak dapat untuk bahan yang mudah terurai dalam bentuk larutan. Faktor-faktor yang memengaruhi kelarutan. 1. Sifat solut dan solvent. 2. Kosolvensi. 3. Kelarutan. 4. Temperatur. 5. Salting out. 6. Salting in. Dan 7. Pembentukan kompleks. Metode pelarutan. 1. Dengan cara sederhana. 2. Dengan reaksi kimia, yaitu netralisasi dan saturasi. 3. Dengan ekstraksi simplicia nabati. Prinsip pembuatan. 1. Bahan obat harus terlarut. 2. Sediaan harus terbebas dari kotoran mekanisme dan zat yang tidak dikehendaki. Emulsi. Menurut Ensel, emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi dari bulatan-bulatan kecil yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Menurut Lachmann 1029, emulsi adalah suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. Menurut Farmakope edisi 3, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa distabilkan dengan zat pengemulsi. Tipe-tipe emulsi. Ada dua tipe emulsi, yaitu 1. Tipe A atau M, air dalam minyak. 2. Tipe M atau A, minyak dalam air. Macam-macam emulsi berdasarkan bahan dasarnya. 1. Emulsi alam. 2. Emulsi buatan. Berdasarkan cara pemakaiannya. 1. Emulsi yang dipakai secara peroral. 2. Emulsi yang dipakai sebagai obat luar. Membedakan tipe emulsi, yaitu pengenceran, konduktivitas listrik, pewarnaan atau pengecatan, uji arah creaming, dan uji kertasari. Komponen pembentukan emulsi. 1. Bahan dasarnya, yaitu A. Fase terdispersi atau dalam. B. Fase kontinus atau luar. C. Emulgator atau zat pengemulsi. 2. Bahan tambahan, yaitu A. Korigen koloris, B. Korigen odoris, C. Preservatif atau pengawet, dan D. Antioksidan. Teori pembentukan emulsi atau teori emulsifikasi terbagi ke dalam 4 teori, yaitu 1. Teori tegangan permukaan, 2. Teori lapisan antarmuka, 3. Teori lapisan listrik ganda, dan 4. Teori orientasi bentuk baji. Cara pembuatan emulsi.
yaitu metode gom basah, metode gom kering, metode botol atau Forbes, dan metode Becker. Ketidakstabilan emulsi yaitu creaming, coalescence, dan inverse. Emulgator. Emulgator adalah bahan yang digunakan untuk pembentukan proses emulsifikasi pada waktu pembuatan, pengontrolan saat penyimpanan. Macam-macam emulgator. Emulgator dari alam. A. Tumbuhan, yaitu gom tragakan Chondrus. B. Hewan, yaitu Adepsellanae dan kuning telur. C. Tanah mineral, yaitu magnesium aluminium silikat atau Phegum bentonite. Buatan atau sintesis sabun yaitu Twin 20, 40, 60, dan 80 dan Span 20, 60, 80.